Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme Friends, ketemu lagi di Mama Talks, obrolan emak-emak nyeleneh tapi edukatif. Kali ini bersama saya Elda Elvira. Hari ini saya mengajak teman saya, sahabat saya. Dia adalah seorang wanita yang sangat tangguh, seorang ibu dari 2 anak surga yang berhasil melewati fase gelapnya dan bisa menjadi sosok yang inspiratif seperti sekarang ini. Langsung aja kita panggil Mam Rita Fathia. Halo Mam Rita, apa kabar? Baik, nggak apa-apa ya, Beb aja ya, karena biasa begitu. Kita biasa panggilnya Babeb. Sekarang bagaimana Mam Rita ini bisa berhasil keluar dari fase berat gitu ya, fase sedih, dan akhirnya malah bisa menginspirasi para mam di luar sana, dan ceritanya juga bisa membangkitkan semangat teman-teman di luar sana. Saat itu lagi hamil, ibaratnya overthinking otomatis. Ya. Mikir, kenapa saya nyari di dapat internet gitu. Pneumonia kan kebetulan karena rata-rata karena asap rokok, debu kipas angin, polusi gitu ya. Yang paling kemungkinan polusi. Pas hari ke-10 perut saya tuh malamnya lagi hamil kan. Perut saya tuh kayak apa ya, Beb? Kayak orang mau lahiran. Mules gitu. Mules luar biasa. Bilang sama ibu, Bu, Berapa bulan saat itu kondisi hamilnya? 7,5 bulan dan harus nemenin kakaknya yang dirawat. Luar biasa. Overthinkingnya kan harus Ya, ditahan. bener-bener. Kalau orang bilang orang hamil nggak boleh banyak pikiran, itu benar. Bukan kalimat klise yang cuma buat nyenengin happy. Betul. Itu enggak, itu memang kenyataannya. Karena ternyata dari stres saya itu bayi yang di perut itu lilitannya 3. Ikutan stres Stres di perut 3, di leher 1 gitu. Dan kebetulan karena objinnya udah kayak teman, dia bilang pokoknya lo bed rest, lu jangan ke rumah sakit dulu 3 hari, minimal 3 hari ya. Saya bilang ke ibu, Bu, aku aja yang nganter ke rumah sakit gitu. Ke rumah sakit, memang tatapan Mas M itu kayak mau minta gendong. Ibaratnya walaupun nggak ngomong, kayak ngelirik, terus kayak mau minta gendong gitu. Itu aja sih. Tapi dia emang nggak bisa gerak gitu ya, bener-bener kan berbaring infusnya banyak, Beb. Oh, ya Allah. Pakai ini juga gitu. Itu di ICU. Di ICU. Nah, dia minta gendong sebenarnya. Itu aja sebenarnya yang sampai sekarang masih kepikiran. Kayak apa ya? Tatapannya ya yang Dia nggak bisa minta dilupain. gendong gitu. Aku yakin mungkin sebenarnya itu kodenya dia. Ini gendongan terakhir buat aku gitu. Tapi kan nggak mungkin diangkat karena satu lagi hamil, kedua alat banyak, jadi aku bisa cuma kurang peluk itu kan. Terus jam besok udah habis, saya ke ruang tunggu. Makan siang lah kita. Tiba-tiba suster lari manggil saya. Bu, ayo Bu ikut gitu. Pas sampai ruang ICU, posisinya anak saya sedang dipompa jantung. Denyut jantungnya hilang. Itu apa ya? Masih Daniel, masih kayak Nggak mungkin, masih Mas bisa, ayo ya. Mas kuat, ayo kita pulang. Emang saya selalu ngomong, ayo Mas kita pulang. Cuma kayaknya definisi pulangnya beda. Saya masuk pulang ke rumah ke Pakuan. Cuma mungkin Allah maunya sayang. Mirza pulangnya Pangkuan Allah. ya ke Taman Firdaus ya. Iya. Jadi ibaratnya yang tadi masih Daniel, si suami saya kan deketin, saya disusun deketin, terus terang saya nggak kuat. Iya pasti ya. Kan Apalagi dalam kondisi hamil itu pasti saya duduk, saya emosi cuma ya. bisa gini aja sambil kayak mas bisa saya bilang gitu. Terus dinyatakan si suster bilang gini, Bu, ikhlasin, kasihan gitu kan. Ya gimana? Ya kasihan, tapi kan hati ibu Iya, siapa pasti sih yang ya. mau, Beb? Pasti Ibaratnya. berat banget. Karena sebelum masuk ICU tuh anaknya masih aktif, malam juga masih lincah gitu. Pas saya bilang ngebatin, ya udah Mas, nggak apa-apa kalau memang
Mas mau pulang, mungkin dengan begitu Mas nggak sakit lagi. Bener ya dinyatakan nggak ada. Itu nangis sampai deprok kasarnya gitu kan. Terus suami meluk bilang udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, langsung smile. Ya suami saya bilang ada DDR di perut, inget ya, ngomong gitu. Oke, langsung smile, langsung duduk lagi di atas bangku tadi sudah disediakan. Saya bilang, sus maaf, boleh ditutup aja tirainya. Bukan nggak mau melihat anak untuk yang terakhir kalinya atau apa. Aku tahu batasanku sendiri. Iya, betul. Gitu. Kalau aku lihat, aku nggak akan bisa survive lagi. Gitu. Bukan mau tega atau apa enggak. Ditutup. Saya masih dengan santai WhatsApp teman-teman, bilang ngabarin ke gitu dokter kandunganku karena memang deket. Saya bilang, Mas Em udah nggak ada. Saya dengar dia bawa mobil sampai cit gitu, kayak ngerem gitu. Lo serius gitu katanya. Iya serius. Kemarin sama dokter siapa? Karena sesama dokter saya tahu gini. Nah, saya masih ngubungin bapak saya tuh sebenarnya ternyata di rumah pas lagi anakku di ICU, bapak tuh kesiram air panas. Ya Allah. Jadi kebayang nggak, ibaratnya nggak bisa ngelihat Mirza sebelum di Alvanin gitu. Nggak bisa jalan bapak katanya, bapak sampai video call gitu. Aku bilang ke suamiku aja, aku bilang gitu. Aku kabarin semua. Saat itu Bebrita perasaannya seperti apa? Di sini mau nangis, di sini kayak mau membuncah, tapi inget yang di perut. Iya betul. Untung suami juga menguatkan ya. Tapi pas pemakaman jujur aku nggak ikut. Nggak kuat. Ya? Balik lagi, aku tahu batasan diriku sendiri. Daripada aku lagi hamil, aku ikut ke pemakaman, aku pingsan. Aku menyusahkan banyak orang. Nah, singkat cerita, 2 minggu kemudian kontrol, rencananya kontrol, tapi ternyata lilitannya makin kencang. Dan pas di CTG itu denyutnya sempat berhenti yang di perut. Jenis kelaminnya udah ketahuan? Perempuan, waktu itu udah ketahuan. Makanya sebenarnya ada foto sebulan sebelumnya, saya posisi lagi turun miring, masnya tuh di perut. Oh ya? Iya, masnya tuh palanya di perut. Jadi kalau di foto tuh ya ibaratnya kayak tumpuk-tumpukan gini, bawahnya perut, nih foto masnya lagi senyum. Oh ya? Sebenarnya dia paham. Aku yakin, walaupun anak spesial, aku yakin dia paham gitu. Karena sering gini-gini perut gitu kan. Nah, 2 minggu kemudian harus sesar juga karena tidak memungkinkan, karena lilitan tadi kan, dan memang agak besar. Yang terlintas tuh pas lahiran, suara tangis tuh flashback 4,5 tahun yang lalu malah. Yang teringat masnya, bukan si adek gitu. Terus udah setiap mau nyusuin tuh kan nggak, kebetulan ditaruh di inkubator karena tadi bekas normal lilitan. Ya? Atau Biar sesar paru-parunya. Jadi selama aku stres, dia kelilit, dia minum air ketuban banyak. ya Allah. Dan air ketubannya sudah hijau. Gitu ya. Mana tadi aku bilang stres orang hamil itu memang krusial, aku bilang ya. Normal, semua normal. Sehat seperti anak lainnya, lincah kayak biasanya. Sudah MPASI 6 bulan 1 minggu. Oh, udah 6 bulan? 6 bulan 1 minggu. Minta gantian, Bu, tolong pegang. Aku gantian, aku mau makan. Tiba-tiba celingukan, terus pucet. Pucet. Itu yang tadi awalnya masih sehat-sehat aja? Masih, kan bilang maghrib masih nyusuin sama aku. Sebelumnya nggak ada batuk, pilek, panas enggak. gitu, nggak ada? Tangannya dingin memang. Pas lagi nyusuin maghrib tuh, kok tangannya dingin, aku peluk dong. Ya. Tiba-tiba kayak gitu. Entah kenapa yang terlintas di pikiranku sama kayak masnya dulu. Aku gedor-gedor suamiku di kamar mandi, dia lagi siap-siap mau maghriban. Kan adekku juga pada mau maghriban, jamaah di rumah. Udah nggak apa-apa, mungkin dia mau ini. Enggak, aku bilang gitu. Aku udah bodo amat dia mau nganterin apa enggak. Aku udah lari, pakai celana segala macam, ngambil buku, ngambil gendongan. Ini pas mau terima dari ibu ke aku, beratnya beda banget. Ringan, lebih berat atau lebih ringan banget? Ya Allah. Yang namanya baru beberapa menit sebelum aku masih gendong, tiba-tiba kayak kosong gitu. Maghrib itu ya? Maghrib. Aku tuh cuma astagfirullahaladzim, ya Allah kasih hamba kesempatan ibaratnya. Dikasih waktu sebulan pun bisa jadi berkah gitu buat aku.
sepanjang jalan ke motor, dari motor ke rumah sakit, itu tuh yang aku bisa berdoa cuma tolong kasih kesempatan lagi gitu. Sampai rumah sakit, dokternya, ibu ini udah berapa lama? Itu jarak rumah sakit deket banget. Suamiku juga ibaratnya lampu merah main diterobos-terobos aja gitu. Ibu ini denyut jantungnya sudah tidak ada, Bu, kita coba dulu ya. Itu yang namanya apa ya, Gelap ya, dunia pasti gelap banget ya, Beb. runtuh. Bukan ini lagi, apa ya, hampir teriak kayak kemarin udah kok sekarang lagi gitu. Nggak mau menyalahkan sebenarnya, cuma ya namanya manusia pasti ya, akan manusiawi. terucap kayak gitu kan. 15 menit diusahakan tetap nggak bisa, dinyatakan meninggal hari malam ke-15 Ramadan waktu itu. Berarti jarak dari Mas M ke Ade ini 6 bulan mau 7 bulan, 6 bulan 3 minggu ya, masih dalam suasana berduka gitu ya. ibaratnya Tapi kalau orang bilang disusul makam kembali. belum kering. Kering, iya. Yang sakit lagi kan setiap nginfoin keluarga nggak percaya, Pasti. bercanda. Semua kalimat pertama yang keluar gitu, bercanda gitu. Terus kayak apa ya, kayak mau bangun juga udah kayak udah nggak punya semangat hidup terus terang. Pasti. Kayak sekarang yang mau dibelain tuh apalagi gitu. Hampa gitu ya. Wah, kalau ibaratnya kaca udah dipecah setengah, dipecah lagi, tuh angin tuh yang masuk semua. Terus habis pemakaman kan memang saya bilang ke adik saya yang mengenalkan ke banyak komunitas, aku mau pamit dong, tolong izinin aku mau keluar. Aku bilang, kenapa Kak? Nggak, kayaknya gue udah nggak perlu lagi. Udah nggak perlu lagi, karena ngerasanya kemarin aku daftar banyak komunitas parenting untuk anakku. Sekarang aku udah tinggal sendirian, mau buat apa gitu. Oke, dia kayaknya dia ngizinin pamit, aku main live gitu kan. Nggak nyangkanya hari Jumat itu sore tiba-tiba ada yang datang. Kan pemakaman udah pagi ya, sebelum Jumatan. Terus bilang dari Mom Academy, perwakilan. Agak mikir kayak yang mana gitu, karena kan ngerasa belum Komunitas lama, yang mana, belum gitu ya. dan aku belum lama, aku bisa dibilang baru join komunitas itu bulan Januari. Kayak yang mana ya gitu kan, Mom Academy. Ya tapi kan nggak mungkin aku usir, aku masih menceritakan gini, tahu dari mom ini gitu kan, kalau anaknya meninggal kita turut berduka cita segala macam. Entah kenapa kunjungan yang hanya 15 menit itu membekas di hati. Itu jujur. Mereka pulang, suamiku nanya, itu bukannya baru? Maksudnya baru bergabung? Iya baru gabung. Keren ya, udah mau nyamperin. Suamiku ngomong gitu. Memang hidup itu harus terus berjalan. Sesekali kita jatuh, sesekali kita tersandung. Kita kadang harus jalan, tapi sering juga kita harus lari. Intinya apapun yang akan terjadi itu kuatkan diri, yakin aja gitu. Allah itu selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Kalaupun menurut kita ini nggak baik, tapi aku yakin pasti akan ada hikmahnya. Kalau misalnya ngomongin kehilangan anak, apa baiknya? Ada yang bilang itu tabungan surga, tapi kalau menurut orang di dunia, ego, orang anak hilang kok dibilang ini, ibaratnya gitu kan, pernah ada yang ngomong gitu. Tapi aku yakin kalau anakku mungkin masih ada, dengan pandemi belum tentu akan sebahagia ini. Betul. Mama Talk, obrolan santai dan edukatif.